Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi teman-teman. Apa kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah kalau teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Oke, nah kita lanjut aja. Alhamdulillah nih hari ini kita sudah mulai pembelajaran daring seperti biasa. Alhamdulillah juga teman-teman kemarin sudah melalui penilaian tengah semester dan semoga nilainya memuaskan. Tapi apapun itu, Bunda sangat bangga sekali kepada teman-teman karena sudah tertib dan mau mengikuti penilaian tengah semester ini. Oke, dan supaya lebih baik lagi untuk hari berikutnya. Oke, nah setelah PTS kemarin kita akan beranjak teman-teman ke tema 7. Kita akan beranjak ke tema 7 tentang menyikapi perkembangan teknologi. Nah, kita mulai aja yuk, langsung di pembelajaran yang pertama. Nah, di sana teman-teman bisa dibuka pada halaman 4. Di halaman 4 kita akan mengamati jenis-jenis bahan pangan. Jenis-jenis bahan pangan. Teman-teman bisa dilihat gambarnya di halaman 4. Ada Bunda sebutkan hanya sebagian ya. Ada susu, kemudian kangkung, sosis, jus, cabai, beras, ikan, tomat, dan lain-lainnya. Silakan teman-teman lihat. Nah, terus kalau teknologi pangan itu gimana sih Bun? Nah, berarti kalau sudah menggunakan teknologi pangan, itu memanfaatkan hasil panen, setelah panen kemudian diolah kembali, agar manfaatnya bisa seoptimal mungkin dan juga akan menambahkan nilai jual belinya gitu. Contoh nih teman-teman, dari sebuah singkong, ketika singkong itu dijual batangan ya, masih utuh singkong yang habis panen, mungkin 1 kilogram hanya bisa kita jual dengan harga 7.000 misalnya, atau 6.000. Tapi beda halnya ketika singkong itu sudah diolah memakai teknologi pangan, misalnya jadi keripik, kemudian dikemas dalam kemasan yang bagus, maka nilai tambahnya juga akan meningkat. Teman-teman cek deh, kalau misalnya ke Alfamart atau Indomart yang produk yang dibuat dari singkong, isinya kan dikit banget ya, tapi harganya tuh bisa mencapai lebih dari 8.000 gitu. Nah, di sana ada nilai tambah teman-teman ketika bahan pangan yang alami, yang asli, kemudian diolah pakai teknologi gitu kan, sampai akhirnya bisa dimanfaatkan lebih banyak lagi dan bisa awet gitu. Nah, itu berarti kalau teknologi, kalau bahan makanan atau pangan yang sudah memakai teknologi, berarti dia sudah memiliki memanfaatkan nilainya supaya lebih optimal, kemudian juga ada nilai tambahnya, Contoh lagi nih, seperti sebuah cabai. Memang sih mahal ya, 1 kilonya teman-teman bisa tanya deh sama mamah-mamahnya ya. Nah, itu kemudian harganya akan menjadi 2 kali lipat atau lebih mahal lagi ketika cabai itu sudah diolah dengan teknologi pangan teman-teman. Misalnya jadi 1 kemasan sambal yang siap saji, kemudian yang pokoknya udah tinggal makan, dikemas dalam toples, kemudian dikasih merek gitu kan, dikasih label, terus dikasih perekat, dan itu nilainya, harganya akan lebih mahal ketimbang cabai yang asli gitu. Dan mungkin itu hanya menggunakan sedikit gitu kan, tapi mahal harganya. Contoh lagi, misalnya apa ya, dari keripik tempe misalnya. Mungkin kalau tempenya yang dijual, mungkin kalau teman-teman yang sering lihat kayak tempe batangan gitu ya, yang masih utuh, yang kita beli dari warung, itu paling misalnya harganya 5.000. Nah, tapi kalau misalnya sudah menggunakan teknologi pangan atau diolah lebih modern lagi, misalnya jadi keripik tempe yang dikemas terus bagus banget kemasannya, pasti nilai jualnya lebih tinggi lagi teman-teman, dan bisa awet mungkin berbulan-bulan gitu. Dan biasanya kalau makanan-makanan yang sudah diolah dalam satu kemasan itu lebih sedikit isinya, tapi nilainya tetap lebih tinggi gitu teman-teman. Bedanya gitu ya, hasil pangan yang asli kemudian yang sudah diolah. Nah,
Teman-teman nanti bisa mengamati di halaman 4 mana saja yang termasuk bahan pangan yang masih asli, artinya yang belum diolah, mana saja pangan yang sudah terkena dengan teknologi gitu, artinya sudah diolah. Oke. Nah, setelah itu kita next ya ke halaman 5. Di halaman 5 juga masih sama teman-teman. Di halaman 5 tentang masih mengelompokkan gambar bahan pangan. Ada saus sambal. Nah, ada saus sambal yang terbuat dari cabai, kemudian juga bisa juga dicampur dengan tomat. Terus juga bisa juga dicampur sama bawang. Nah, dia udah dikemas dalam satu botol. Kemudian ada keripik singkong. Ini bukan singkongnya lagi tapi udah jadi keripik singkong. Ada abon sapi, ya, ada abon sapi, ada apel, terus sirup, kedelai, ada ubi juga, kemudian telur dan keju. Nah, di halaman 5 teman-teman silahkan lihat ya gambarnya. Oke, kita next ke halaman 6. Nah, di halaman 6 setelah teman-teman mengamati gambar pada halaman sebelumnya, itu halaman 5. Di halaman 6 ada tabel yang sebelah kiri hasil teknologi pangan. Berarti makanan apa saja yang termasuk hasil dari teknologi pangan. Yang tadi tuh gambarnya ada di halaman 5. Teman-teman masukin di kolom yang bagian kiri. Kolom yang bagian kanan itu bukan hasil teknologi pangan, artinya masih asli. Mana aja ya, dikelompokkan. Ingat pokoknya cirinya, kalau yang bukan hasil teknologi pangan berarti masih asli. Kalau misalnya singkong itu masih singkong batangan, kalau misalnya ubi itu ya masih bentuknya ubi gitu. Bukan, kan beda kayak dengan halnya dengan keripik, bukan keripik singkong, bukan lagi singkong yang batangan tapi udah dipotong tipis-tipis gitu ya. Apalagi misalnya yang kemasannya udah di botol terus pakai plastik, berarti kan itu udah kena sama teknologi pangan. Nah, teman-teman silakan kelompokkan mana saja yang termasuk hasil teknologi pangan dan mana saja yang termasuk bukan hasil teknologi pangan. Oke. Nah, selanjutnya, nah ini teman-teman ada salah satu contoh bahan pangan yang sudah diolah melalui teknologi pangan. Ada teksnya yaitu tentang industri tempe rumahan. Oke, di halaman 6. Bunda bantu baca ya, teman-teman juga boleh yang mau membaca silahkan. Hari ini, Ahmad dan Melani pergi ke rumah temannya. Di rumah teman mereka ternyata ada kegiatan menarik. Orang tua teman mereka mempunyai industri rumahan. Industri rumahan tersebut memproduksi olahan pangan dari kedelai. Tempe dan tahu salah satu makanan olahan yang mereka produksi. Mereka sangat antusias untuk mengetahui cara pembuatan tempe dan tahu. Pertama, mereka mengamati cara pembuatan tempe. Nah, mula-mula kedelai dicuci bersih. Kemudian, kacang kedelai direbus dan digiling hingga kacang kedelai pecah menjadi 2 bagian. Kacang kedelai yang sudah digiling kemudian dikukus. Jika sudah dingin, kemudian diberi ragi. Kacang kedelai selanjutnya dibungkus daun pisang atau plastik. Kacang kedelai tersebut disimpan selama 12 sampai 18 jam hingga menjadi tempe. Nah, ada gambarnya juga di halaman 7. Nah, ini teman-teman salah satu olahan dari kedelai bisa menjadi tempe atau tahu. Kan kalau kedelai aslinya, nah kan teman-teman bentukannya bulat-bulat kayak yang di gambar yang sini. Tuh, tapi kalau misalnya sudah menjadi tempe, bentuknya sudah beda lagi. Udah jadi tahu, beda lagi. Nah, itu berarti sudah diolah. Tuh, ya. Nah, di bagian ayo menulis, masih di halaman 7. Di sana, ayo tuliskan 5 hal yang kalian temukan dalam teks industri tempe rumahan. Tadi kan teman-teman udah baca nih teksnya. Nah, apa aja sih yang teman-teman dapatkan? Informasi apa yang teman-teman dapatkan atau yang bisa teman-teman simpulkan dari teks tersebut? Misalnya, cara membuat tempe rumahan, boleh. Atau misalnya apalagi ya, informasi yang teman-teman dapatkan itu, oh ya, tempe terbuat dari kacang kedelai, boleh. Apapun itu,
ya. Jadi bebas, yang terpenting masih nyambung sama teks yang sebelumnya gitu. Informasi apa saja atau pengetahuan apa saja yang teman-teman dapatkan dari halaman 6 tadi, silahkan ditulis pada halaman 7 yang bagian ayo menulis. Oke deh teman-teman, sampai di sini paham? Oke, insya Allah ya. Jadi tugas yang pertama adalah teman-teman mengamati dulu di halaman 4, mengamati bahan pangan, jenis-jenis bahan pangan. Silahkan diamati mana yang sudah termasuk diolah, mana yang masih alami. Kemudian di halaman 5 juga masih sama, mengelompokkan bahan pangan. Nah, di halaman 6 itu ada tabelnya, mana yang termasuk makanan hasil teknologi pangan, mana yang bukan hasil teknologi pangan. Dicatat di situ sama teman-teman. Sesuai sama gambarnya aja, nggak perlu nyari gambar yang lain, nggak perlu nyari contoh yang lain, yang ada di buku aja. Nah, di halaman 7 yang bagian ayo menulis, itu tuliskan 5 informasi atau 5 hal yang teman-teman dapatkan ketika sudah membaca teks yang ada di halaman 6 tentang industri tempe rumahan. Oke deh teman-teman, terima kasih, semangat, semoga tetap semangat, jaga semangatnya, dan jangan lupa tugasnya dikumpulkan. Bunda tunggu sampai jam 11. Oke, terima kasih teman-teman. Grade 3 Abdurrahman bin Auf. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.